Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam. ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga dalam keadaan sehat ya Ibu, bapak, teman-teman semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sudah disiapkan kertas atau buku atau mungkin uh, buku journalingnya. Kalau emang punya buku journaling khusus, boleh digunakan dalam mata kuliah ini karena kita akan banyak berefleksi diri. Jadi kita akan sama-sama banyak refleksi diri, banyak kembali melihat ke dalam diri karena mata kuliahnya adalah psikologi kepribadian ya, Ibu Bapak. Iya nggak apa-apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Bapak, teman-teman semua. Saya Hasna Hafizah Alma. Ibu Bapak bisa memanggil saya Hasna. Eh, Terserah Ibu Bapak mau pakai Bu, atau apapun gitu ya. Saya backgroundnya psikolog, psikolog pendidikan. Aktivitas saya saat ini mengajar di BINUS sama di IOU sama buka praktek psikolog juga di eh, sehari-hari di Sekolah Murid Merdeka. Ya, pada kesempatan pertama ini coba mungkin Ibu Bapak yang sudah megang bukunya masing-masing, kita coba sama-sama gambar ya, gambar apapun yang ada di dalam benak Ibu Bapak boleh eh, hewan, boleh tumbuhan, tanaman, misalkan bunga matahari atau kelinci gitu ya. eh yang kira-kira benda itu, gambar itu bisa mewakili kelebihan dan kekurangan diri ibu bapak teman-teman semua. Kayak misalkan, oh saya eh, mau gambar bunga matahari. Kenapa bunga matahari? Soalnya bunga matahari itu lambang kehangatan. Saya merasa bahwa diri saya itu orangnya hangat gitu. Tapi ternyata kelemahan bunga matahari, kalau dia tidak sinar matahari, kalau dia tidak ada dukungan dari luar, dia jadi layu. Ya kan, kalau bunga matahari itu kalau nggak ada dukungan dari sinar matahari, dia kuncup ya. Tapi begitu ada sinar matahari, dia mengikuti arah dari sinar mataharinya itu. Nah, berarti, oh ternyata hidup saya selama ini masih perlu dukungan dari orang lain. Kalau nggak ada dukungan, saya merasa kayaknya hidup saya tidak hangat. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang ibu bapak bisa coba gambarkan. Terserah apapun, mau hewan boleh, mau tumbuhan boleh gitu ya. Mau eh, benda, misalkan rumah atau apapun boleh. Coba kita gambarnya 3 menit aja ya, ibu bapak.
Allah, nggak apa-apa yang izin off-cam nggak apa-apa banget. Makasih ya sudah konfirmasi. Semoga nanti kalau sudah kondusif bisa off on cam lagi, biar bisa saling mengenal satu sama lain. Waktunya 2 menit lagi ya buat menggambar. Ini baru semua kan ya, belum ada yang pernah ikut mata kuliah ini sebelumnya, atau sudah ada yang pernah ikut? Belum pernah. PPOP 1 udah Ustazah. PPP 1 yang tentang perspektif ya Bu ya? Iya. Hmm. ya Miss. Ada yang sudah selesai menggambarnya? Sudah Bu. Oh, hostnya ganti ke Pak Yunus ya. Pak Muhammad Yunus boleh dikirim hostnya ke saya lagi, Pak. Maaf tadi saya kayaknya terlempar. Terima kasih banyak. Ada yang mau share hasil gambarnya? Ada yang mau cerita? Mungkin tadi gambar apa? Mau di-share hasil gambar? Bu, Bu. Ada yang mau memberikan? Ibu Mutia mau, Bu? Saya cuman simple aja gambar Apa itu, Bu? gelas. Boleh. Gelas, wah Masya Allah. Apa tuh maknanya, Bu, dari gelas, Bu? Eh, posisinya memang lagi berada di depan saya tadi habis sahur, Mm-mm. belum Masya Allah. dipindahin. Oh, berarti Ibu bukan di Indonesia domisilinya sekarang Iya, ya, Bu ya? bukan lagi di Swiss, posisinya di Oh, Swiss. Masya Allah. Oke. eh ya, jadi pas Mm-mm. ada di depan mata langsung saya gambar aja simple aja gitu. Oke. Kalau direfleksiin lebih dalam, mungkin dikaitkan dengan kondisi diri Ibu, kira-kira ada kemiripan nggak, Bu? Maksudnya, apa sih yang eh, karakter dari gelas yang menurut Ibu kayaknya Ya, Ibu banget? apa ada momen karena kosong ya clear aja gitu. Apa bisa dilihat nembus ke tempat lain gitu ya. Apa bisa ngeliat yang di sebelahnya gitu. Hmm. Kursi lagi gitu. Lagi apa namanya? Jelas kita lihat kalau lagi penuh ya kelihatan airnya, kalau enggak ya kita bisa nembus juga ngeliat yang di Mhm. sebelah sananya gitu. Hmm. Ibu menggambarkan bahwa posisi Ibu cukup terbuka gitu ya, karakter Ibu cukup terbuka. Iya, iya, begitu. Insya Allah. Terus berarti karakter Ibu juga mungkin karena terbuka menerima juga pandangan dari orang lain gitu ya. Maksudnya menerima buat diisi, tapi juga memfilter juga diisinya mau pakai Iya, apa gitu ya Bu ya. iya betul ya. Mungkin juga karena faktor umur ya. Jadi udah bisa filter juga Insya nggak Allah. semua dimasukin. Ternyata usia pengalaman membuat seseorang menjadi lebih bijaksana ya Bu ya. Betul Insya ya. Allah. Jadi Barakallahu fiik.
Terima kasih Ustazah ya. Kenapa jadi apa Ibu? Maaf. Nggak, maksudnya nggak seperti yang tadi pagi apa dapat ilmu. Kalau yang remaja kan semua baper segala macam. Kita yang udah segini udah nggak ada lagi. Udah Udah nggak, melewati fase-fasenya ya udah Bu apa ya. namanya, udah flat ya. Udah Heeh. nggak perlu baper gitu. Insya Allah. Barakallahu Insya fiik Allah. Ibu. Semoga Iya, selalu Allah jaga. Amin. iya Ada betul. lagi yang mau share? Terima kasih Bu Iya, Mutia. terima kasih Ustazah. Saya Ada mau lagi yang share, boleh? boleh, boleh dong Ibu. Ibu gambar apa? Siapa ini tadi yang ngomong? Saya Maaf. Nur Hayati. Oh, Bu Nurhayati. Silahkan Ibu. Saya Ibu gambar gambar apa? tumpukan buku. Gambar tumpukan buku. Kayaknya Ibu orangnya serius ya Bu ya. Insya Allah. Saya Kenapa tuh Bu? merasa buku itu, kebetulan saya penulis. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terus Ber- kayaknya dari dulu dari kecil sejak kecil nggak mm-mm, bisa lepas dari buku. Wah, mm-mm. jadi ya apa-apa kan sampai sekarang juga mau tidur ya baca buku. Terus sehari-hari ya sama buku gitu aja. Dan memang, Jadi buku, memang kerjaan sehari-hari juga kan menulis mm-mm. Jadi buku gitu. itu temannya Ibu gitu ya Bu ya. Kalau Mm-mm, ada apa-apa gitu, mm-mm. eh, dia ada misalkan dapat masalah apa nyarinya dari buku dulu. Berdoa, Solusinya dari buku gitu ya, berdoa cari ke. itu semuanya dari buku. Oke, berarti Ibu mungkin menggambarkan bahwa membaca itu penting buat Ibu gitu ya, membaca dan menuliskan apa yang Ibu rasakan juga jadi penting ya, tulisan-tulisan Ibu berdasarkan Mungkin kejadian yang udah Ibu karena habit alami ya, gitu udah ya. kebiasaan ya, jadinya otomatis aja itu terjadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga selalu Allah jaga Bu dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Nur Hayati, jazakillah khair. Satu lagi, ada Ibu yang mau share? Atau Bapak mungkin? Kalau saya boleh, Kalau Bismillah. boleh. Dengan Ibu siapa? Nur Aisyah, Silahkan. gambar pohon besar. Gambar pohon besar gimana tuh Bu? Apa yang membuat Ibu menggambar pohon besar itu? Kalau dari saya, pohon besar itu kayak melambangkan satu kekuatannya ya, biar diterpa angin atau apapun, dia tetap kokoh, Mm-mm, tetap kuat. Nah, kalau gitu mm-mm. menggambarkan kayak gitu. Oh, jadi Jadi Ibu, ada masalah apa? Mm-mm. Jadi tetap kuat, mau ada omongan gimana pun, ada masalah di luar gimana pun, tetap kuat seperti pohon gitu, biar diterpa angin, ya tetap kuat gitu. oke. Jadi menurut Ibu, gambaran diri Ibu, karakter diri Ibu adalah mau masalah segimanapun selagi kita masih punya Allah, la haula wala quwata illa billah gitu ya Bu ya, tetap berusaha kuat tegak seperti pohon itu gitu ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu, dipanggilnya Bu siapa? Aisyah, Bu Aisyah. Mbak Aisyah. Jazak, Iya, jazakillah khair Bu Aisyah. Ya. Mbak Yaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ibu-ibu perwakilan yang sudah share materi gambarnya yang tadi sudah digambar gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai live session kita hari ini dengan membaca doa sama-sama. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah ridhoi, ilmu yang Allah berkahi, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya saya menyampaikan ilmu ini bukan berarti saya lebih baik dari ibu bapak di sini, tapi ini amanah ilmu yang harus saya sampaikan. Saya juga masih berjuang khususnya untuk membersihkan dan menyucikan hati. Karena di mata kuliah psikologi kepribadian ini akan banyak bahas tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Dan itu harus terus kita lakukan selama kita masih hidup. Jadi kita nggak bisa eh, menyerah gitu aja ya. Selama kita masih dikasih hidup sama Allah, berarti kita masih dikasih apa ya kayak rezeki sama Allah gitu. Saya meyakini bahwa ketika kita masih hidup berarti masih ada jatah rezeki kita di dunia. Tapi kalau kata Allah kita sudah selesai, berarti jatah rezeki kita di dunia sudah habis. Dan kita harus kembali kepada Allah. Semoga kita kembali dalam keadaan yang baik. Kita doakan juga semoga teman-teman kita di Palestina sana diberikan kekuatan dan pertolongan, diberikan kesabaran, diberikan kemenangan. Allah mansur nafi Palestin, Allahumma mansur nafi mujahidin nafi Palestin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kenapa saya minta menggambar?
pertama kali gitu ya, Ibu Bapak, teman-teman, karena kalau di dalam ilmu psikologi, gambar apa yang ada di dalam benak kita, mau stimulusnya ada di dekat kita ataupun tidak gitu, itu mengeluarkan alam bawah sadar kita. Jadi kenapa ada banyak tes-tes kepribadian yang dia dilihat dari gambar. Jadi tes-tes kepribadian dilihat dari gambar itu namanya proyeksi. Nanti kita akan bahas tes-tes proyeksi. Jadi gambar itu adalah sarana kita mengekspresikan kebutuhan dari dalam diri yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata gitu. Kita nggak bisa mengungkapkan dengan banyaknya diksi, banyaknya kata-kata gitu ya, tapi kita bisa sampaikan dengan gambar. Makanya kenapa kalau seleksi kerja, mungkin bapak-bapak yang pernah seleksi kerja atau ibu-ibu yang pernah seleksi kerja atau teman-teman yang pernah seleksi kerja pernah diminta coba gambar pohon, coba gambar orang, coba gambar rumah pohon orang. Nah, ternyata alam bawah sadar kita itu akan menggambarkan, menampilkan dalam tes proyeksi tersebut sebenarnya kondisi kepribadian kita itu lagi seperti apa sih, lagi kayak gimana sih gitu ya kalau dalam ilmu psikologi. Jadi, eee, memang kepribadian ini akan lebih banyak menyelami kondisi diri sendiri. Jadi bukan tentang orang lain. Mata kuliah ini justru tentang diri kita. Nanti akan semakin menguak sebenarnya ada isu apa sih dalam diri kita sehingga karakter kita tuh jadi begini. Ada ada kendala apa sih dalam masa pengasuhan kita dulu dengan orang tua kita sehingga kenapa ya kok saya menjadi orang yang eh, kayaknya begini. Kenapa ya kok saya susah buat mencintai diri saya sendiri. Kenapa ya kok saya selalu merasa rendah diri gitu. Nah, ini semua akan kita coba bahas di psikologi kepribadian. Bentar, Ustazah, mohon izin Ustazah. Iya. Mm-mm. Ini banyak teman-teman khususnya yang ikhwan ya kesulitan Mm-mm. masuk karena passwordnya nggak bisa ya. Tadi tadi Passwordnya jadi PPOP 102. iya sebentar Ustazah. Tadi kan pertama Anda pakai PPOP 102 nggak bisa. Kemudian pakai PPOA 102 bisa masuk sekarang. Nah sekarang yang terakhir gimana Ustazah ya? Assalamualaikum, Miss. Boleh bantu jawab? Tadi saya masuknya juga pakai PPOA 102. Mungkin di-share di grupnya pakai password yang itu. Mm-mm. Nggak bisa umum, nggak bisa. Popok PPO 102 nggak bisa? Coba PPOP 102. Sebentar Ustazah, Anda sampaikan ke mereka semua. Bapak Muhammad Yunus, maaf ke hostnya kelempar lagi ke Bapak. Kayaknya sinyal saya putus-putus ya. Tapi suara saya jelas tidak ya? Jelas, Jelas. jelas. Jelas, Ustazah. Jelas, Miss. Jelas, Ustazah. Inilah ya. Sudah bisa belum ke PPOP 102? Sebentar Ustazah, lagi dicoba. Iya, boleh. Nanti kabarin ya. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang psikologi, secara umum kan psikologi itu psiko dan logi ya. Ilmu yang mempelajari perilaku, perilaku itu kelihatan. Apa yang kita amati dari orang lain itu sebenarnya apa yang mereka lakukan. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar psikologi, terus kita diminta, kamu jurusan psikologi berarti kamu bisa baca saya dong, gitu. Itu sebenarnya kita bukan baca dia, tapi kita baca perilakunya dia yang teramati, fisik, kebiasaannya. Tapi jiwanya dia, spiritualnya dia, ruhnya dia, pemikirannya dia, kalau dia nggak ngapa-ngapain, kalau dia tidak menuangkan di dalam tulisan, kalau dia tidak menyampaikan pendapat, kita nggak tahu dia orangnya gimana. Karena proses mental itu tersembunyi. Saya nggak tahu apa yang ibu bapak pikirkan tentang misalkan saya, kalau ibu bapak nggak bilang ke saya. Karena pemikiran ibu bapak terhadap saya itu tersembunyi. Yang cuma ibu bapak aja yang tahu, dan Allah tentunya ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita membaca perilaku seseorang,
Ketika kita membaca orang, itu adalah yang kita baca perilaku dan kebiasaannya yang teramati secara fisik. Nah, kalau kita bicara karakter, personality itu melekat dalam diri seseorang karena pola kebiasaan. Jadi, kenapa cenderung menetap karakter seseorang? Karena mengubah kebiasaan itu susah, ya kan? Mengubah pola yang udah kita bangun puluhan tahun, kita mau mengubah pola baru itu susah. Meskipun kalau Allah tolong pasti bisa-bisa aja. Nah, kalau kita bicara personality, bicara bicara karakter itu ada dua jenis. Karakter yang diturunkan dari generasi sebelumnya dan karakter yang terbentuk karena lingkungan. Karena lingkungan ini berarti bisa dua, karena pola asuh dari orang tua atau karena lingkungan pertemanan. Gimana Bapak Winardi sudah bisa? Teman-teman belum bisa Ustazah. Belum Belum bisa. bisa. Iya. Oh, besar. Mohon Passcode-nya ya? dibantu. Iya. Udah pakai PPOP 102? Pakai PPOA 102 nggak bisa, pakai PPOP 102 juga nggak bisa Ustazah. Huruf kecil semua PPOA Naam, 102. sudah pakai huruf kecil semua tanpa spasi juga sudah. Ini sudah dipastikan linknya benar ya Pak ya? Bukannya Jadinya yang sekarang berapa Ustazah? PPOP 102 ya Ustazah? Mm-mm. Dicoba Baik, Ana dua-duanya. sampai. Baik, Mm-mm. Ana sampai. Jazakallah khair. Di meeting infonya itu PPOA 102. Jadi di Zoom ini bisa dicek tuh ada meeting info, diklik itu PPOA 102 passcode-nya. Masih Mungkin PPO linknya yang 102 salah. ya? Ya, bisa jadi linknya yang salah. Linknya masuk dari Dari mata LMS, kuliah. ya dari LSM LMS. harusnya, ya, LMS Iya. harusnya. Masuk dari mata kuliah langsung itu. Iya. berhati-hati Oke. sama linknya, takut salah linknya. Tadi ada yang salah soalnya. Kalau masuk dari link Zoom takutnya nggak kehitung hadir Ibu Bapak. Jadi harus dari Oh link, iya ya. harus dari LMS mata kuliah ya, biar bisa Hmm. kehitung absen hadir. Oke, kita lanjutin ya. Nah, kalau bicara karakteristik, berarti kan itu pola. Karakter kita itu melekat pada bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita berperilaku. Itu nggak bisa terlepas tuh. Nggak bisa cuma soal emosi aja. Nggak bisa cuma perilaku aja, nggak bisa. Tapi semua di dalam tubuh kita itu saling berkesinambungan. Pola pikir kita, pola emosi kita, pola perilaku kita. Makanya kenapa ada orang yang mungkin karakternya pemarah, tapi ada orang yang karakternya cenderung sabar, gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh dua hal tadi. Keturunankah atau diturunkan dari generasi ke generasi sebelumnya, atau terbentuk karena entah mungkin pola asuh, entah mungkin pergaulan. Nah, kalau kita bicara, iya, kalau kita bicara karakter dalam Islam, berarti kita bicara tentang jiwa, ruh, gitu ya. Ternyata memang Allah sudah menciptakan kondisi kita sebaik itu. Di dalam surat Atin kan, Allah telah menciptakan manusia dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia beda dengan hewan, beda dengan tumbuhan, karena manusia itu kompleks. Semua ada di manusia. Mulai dari pendengaran, penglihatan, hati nurani gitu ya. Tapi ternyata sedikit sekali kita yang bersyukur. Jadi ternyata jiwa kita, kolbu kita, itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita bicara karakter dari segi teori psikologi konvensional, berarti pemikiran kita yang mendorong kita untuk berperilaku. Kita suka nggak sih? Kita mau nggak sih? Itu yang akhirnya mendorong kita menampilkan karakter-karakter tersebut.
Nah, bedanya apa ketika kita belajar antara psikologi Islam dengan psikologi konvensional yang dari Barat? Kalau kita bahas tentang penciptaan karakter di dalam psikologi konvensional, mutlak cuma dua itu aja. Dari keturunan atau dari pengasuhan. Tapi kalau kita bicara psikologi Islam, ternyata pembentukan karakter itu enggak cuma berdasar dari proses keturunan ataupun pengasuhan dan lingkungan aja. Tapi bagaimana kita mau menyucikan jiwa kita atau yang kita sebut dengan tazkiyatun nafs gitu ya. Gimana kita mau membersihkan hati kita sehingga ketika kita belajar dengan ilmu yang bermanfaat itu mengarahkan kita pada karakter-karakter yang positif. Jadi sumbernya dari mana? Kalau kita belajar psikologi Islam, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas, lengkap, komprehensif, dan akurat. Semua cerita tentang Nabi dan Rasul, tentang karakter-karakter mereka Nabi dan Rasul, itu bisa kita contoh ketika kita baca Al-Quran. Semakin kita mengkaji Al-Quran, mentadaburi maknanya, semakin kita lihat bahwa ternyata karakter mereka itu luar biasa sekali. Kisah Nabi Ayub ada di dalam Al-Quran. Nabi Ayub dikasih sakit yang sangat panjang. Kalau karakternya Nabi Ayub pemarah, atau kalau karakternya Nabi Ayub apa namanya nggak sabaran gitu ya, mungkin nggak jadi nabi. Tapi kan Allah menakdirkan Nabi Ayub sebagai nabi, sebagai teladan. Di kondisi sakitnya terparah pun Nabi Ayub merasakan sakit kan, kayak ya Allah aku sakit tapi aku yakin Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masih ada husnuzon sama Allah. Tapi tetap mengakui bahwa dirinya sakit. Tapi dia nggak suuzon sama Allah. Nggak menyalahkan Allah. Nggak menyalahkan takdir Allah. Nabi Yunus. Dia berpaling dari umatnya. Karena umatnya nggak mau dengerin dia. Akhirnya masuk ke perut paus. Di kegelapan yang sangat gelap. Yang dia akui apa? Dosanya. Bukan nyalain Allahnya. Ya Allah aku tuh udah berjuang gini. Tapi kenapa Allah nggak kasih? Tapi yang beliau bilang adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah ya Allah. Allah yang kuasa. Itu kan maknanya gitu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kembali mensucikan Allah. Subhanaka, sesungguhnya akulah orang yang zalim. Inni kuntu minal zalimin. Padahal kita tahu cerita Nabi Yunus nggak ada zalimnya sama sekali. Tapi karena beliau meninggalkan kaumnya yang kekeh sama ajarannya tidak mentauhidkan Allah, akhirnya Nabi Yunus berbalik dan ternyata itu teguran dari Allah buat Nabi Yunus dan Nabi Yunus benar-benar berserah kepada Allah di kondisi yang sangat gelap. Itu kan menunjukkan bahwa karakter beliau dibentuk dan dididik oleh Allah. Jadi sebenarnya Ibu Bapak suara saya terdengar ya? Atau sinyal saya Terdengar, hilang-hilangan? Mim. Terdengar, Terdengar. Masih terdengar. Dengar Ustazah Terdengar, jelas. alhamdulillah, clear. Iya. Nah, jadi sebenarnya ujian-ujian dalam kehidupan itu adalah pendidikannya Allah untuk kita, membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita sesuai apa yang Allah inginkan. Kalau masih berat ngejalaninnya, berarti kita masih remedial, tanda kutip. Kita harus terus berjuang, terus berusaha untuk bisa menjadi apa yang Allah mau gitu. Nah, kalau kita bahas tentang nature atau keturunan. Kalau kita mau refleksi, kelebihan dan kekurangan diri kita,
yang ada pada diri kita saat ini, mau usia kita berapapun, gitu ya, pasti ada kemiripan sama orang tua kita. Maupun orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Satu sifat ataupun 2 sifat ataupun 3 sifat gitu ya, pasti ada bawaan dari orang tua kita atau kakek nenek kita atau uyut-uyut kita. Karena itu diturunkan. Jadi kalau misalkan kita menyadari bahwa kayaknya temperamen pemarah aku, temperamen kecemasan aku itu diturunkan dari generasi sebelumnya, bukan berarti kita nyalahin mereka. Tapi kita sadari, oh bahwa aku punya temperamen bawaan pemarah nih. Aku punya temperamen bawaan cemas nih. Gimana cara ngatasinnya? Supaya ketika ada trigger yang membuat aku marah, aku tidak menjadi pemarah dengan mudah. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, aku harus latihan sadari emosi. Ketika aku menyadari emosi, aku harus latihan berpindah tempat. Ketika aku marah, aku harus pindah tempat nih. Gak boleh dalam satu posisi yang sama, supaya marahnya nggak banyak. Latihan regulasi emosi. Oh, kalau aku lagi cemas, aku harus ngapain ya biar cemasnya berkurang? Jadi, bukan untuk menyalahkan generasi sebelumnya, enggak. Tapi untuk kita tahu apa strategi yang bisa kita lakukan supaya karakter kita itu berkembang. Nah, yang kedua itu nurture. Nurture itu dari lingkungan sosial. Pengasuhan, pertemanan, budaya, gitu ya. Ada dibentuk sama budaya, misalkan orang Jawa. Saya orang Jawa. Di orang Jawa itu ada budaya nggak enakan. Nah, makanya kenapa mostly orang Jawa mungkin kalau kita bahas punya karakter people pleaser. Pengennya nyenengin orang lain. Nah, ternyata karakter itu bawaan dari budaya, terbentuk karena budaya, terbentuk karena akulturasi gitu. Terus kenapa orang Medan, orang Batak kalau ngomong bisa to the point, bisa jelas, bisa tegas. Budayanya seperti itu. Tapi bukan berarti kita jadi ngejudge orang atau jadi label ya, enggak. Ini tuh untuk kayak, oh tahu lingkungan itu mempengaruhi karakter seseorang gitu. Pertemanan, ketika kita memilih teman-teman yang baik, perlahan karakter kita berubah. Jadi mungkin lebih sabar, gitu ya. Kalau dulu mungkin temanannya sama teman-teman yang kalau marah langsung mengumpat. Misalkan kata-kata kasar keluar, kata-kata kebun binatang keluar. Terus kita ganti circle. Yang kalau marah, astagfirullah. Oke, sabar, sabar, tarik nafas, oke. Itu akan jadi pola kebiasaan, akan berubah. Jadi ya ternyata benar apa yang Rasulullah bilang ya, karaktermu sebagaimana teman dudukmu. Ya berarti artinya kita perlu pilih teman duduk, perlu pilih lingkungan yang mendukung gimana kita bisa mengembangkan karakter baik. Satu hal yang perlu dicatat adalah tidak ada manusia yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Pasti selalu punya kelebihan dan kekurangan. Cuma ketika kita tahu kekurangan kita, gimana cara kita ngatasinnya. Supaya kekurangan itu bisa kita minimalisir atau tidak kita perjuangkan mujahadun nafs kita. Berjuang, berjihad dengan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Karena kita melawan karakter buruk kita. Nggak kita biarkan gitu aja. Gitu. Tapi kalau kita tergelincir, ya taubat lagi. Kembali lagi kepada Allah. Kan kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena surat Az-Zumar ayat 53 tentang jangan putus asa dari rahmat Allah, itu tentang orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas itu siapa? Kita. Kita yang udah tahu punya banyak dosa, bukannya taubat, malah makin berbuat dosa gitu kan ibaratnya. Jadi kita ini udah melampaui batas banget, tapi sama Allah dibilang jangan putus asa dari rahmat Allah.
kembali kepada Allah supaya terbentuk karakter yang baik dalam diri kita. Nah, karakter memang cenderung menetap, tapi tetap bisa berubah. Namanya bertumbuh dan berproses. Karena kita punya prinsip neuroplastisitas di dalam neuron-neuron saraf-saraf kita. Makanya kenapa Rasulullah bilang kan, man sabata nabata. Barang siapa yang konsisten pada satu titik, maka dia yang akan bertumbuh. Kalau kita konsisten berusaha memperbaiki karakter kita, maka kita akan bertumbuh, memiliki karakter yang positif, sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana prinsip neuroplastisitas terjadi? Prinsip neuroplastisitas terjadi itu ketika kita belajar hal baru, ketika kita mengalami sesuatu hal yang baru, kita cari solusinya, itu kita mengaktifkan jalur-jalur sarafnya. Nih, misalkan nih jalur saraf ya, dia akan menyala jalur sarafnya. Semakin kita gunakan otak kita untuk bertumbuh dan berproses, mencari ilmu yang bermanfaat berarti kita belajar, kita nerapin. Kita belajar, kita nerapin. Kita belajar, kita nerapin. Semakin terang saraf kita, semakin terang saraf kita, maka semakin baik pembentukan karakter diri kita. Sebenarnya berarti ini sejalan sama doa yang diminta Rasulullah ya. Ya Allah tolong berikan lisanku cahaya, jadikan lisanku cahaya, jadikan penglihatanku cahaya, jadikan pendengaranku cahaya, sehingga uh, terangkanlah cahaya itu gitu kan ya. Jadi semoga itu bisa menjadi cahaya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Jadi kalau kita mau terus belajar, jatuh, belajar, berproses lagi, jatuh, belajar, berproses lagi, insya Allah kita bisa mencapai karakter ideal seperti yang dicontohkan Rasulullah. Tapi ingat, ini butuh perjuangan. Nggak bisa sederhana ngomong langsung bisa, enggak. Jatuh bangun, berat banget. Tapi tadi kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh dan berproses? Kita harus sadar. Sadar dengan kelemahan kita, sadar dengan kekurangan kita gitu ya. Dengan sadar kita bisa siaga. Kita siap-siap. Dengan sadar kita bisa siap-siap. Saya sadar, saya punya isu sebagai psikolog, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, saya punya isu kemelekatan, attachment. Oh, ternyata attachment saya cemas. Ketika saya dihadapkan dengan orang-orang yang sudah saya sayang, saya sangat merasa takut kehilangan. Ketika saya sadar itu, saya perlu mengaktifkan proses berpikir saya. Kenapa saya harus takut kehilangan, padahal sejatinya semua kehidupan ini bukan punya saya. Semua di dalam kehidupan ini akan kembali kepada Allah. Even orang tua yang saya sangat sayangi. Anak mungkin yang sangat disayangi gitu ya. Suami, istri yang sangat disayangi. Kesadaran itu akan mengaktifkan proses berpikir kita untuk memilih mana yang sesuai ajaran Allah, mana yang tidak. Ketika kita mengambil pilihan yang sesuai apa yang sudah Allah tanamkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, otomatis lama-kelamaan karakter kita akan berubah menjadi karakter yang seperti Rasulullah SAW ajarkan. Tapi untuk sampai sana perlu perjuangan.
Jadi perjuangan awalnya adalah sadar dulu. Sadar ini benar-benar kita harus sadari, ya Allah sebenarnya aku tuh punya isu apa aja ya dalam diri aku ya. Sehingga kenapa kok aku segininya banget ketika dihadapkan dengan ujian-ujian. Punya bawaan apa aja ya aku ya, gitu ya. Sehingga kok ketika dihadapkan dengan trigger-trigger tertentu, aku reaksinya berlebihan. Nah, itu kita harus sadar. Kita harus ngecek ke dalam diri kita sendiri. Oh, anak aku kayak gini, aku bisa marah besar ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada diriku? Karena itu kan bukan bisa jadi masalahnya bukan di anak loh, tapi di diri kita sendiri. Ada isu apa sih sebenarnya yang pengen dibersihin, diselesaiin? Kenapa kok bisa suami seperti itu sebenarnya biasa aja gitu ya. Tapi kok kita ke-trigger banget. Apa sih yang ada di dalam diri ini yang perlu kita cek lebih dalam? Kita punya isu apa sih? Punya punya masalah apa sih yang perlu kita cek gitu ya? Yang perlu kita cari tahu lebih lanjut. Nah, kalau kita bahas dari teori kepribadian konvensional, ini ada 4 teori dasar yang sering digunakan. Psikoanalisis, humanistik, sosial kognitif, sama trait. Ini barat ya, konvensional. Kalau psikoanalisis kita tahu dia dari Freud, Sigmund Freud, tentang alam bawah sadar. Kalau kita mau bahas trauma, nah kita bahasnya dari psikoanalisis. Ternyata kehidupan kita banyak level unconsciousness-nya, level ketidaksadarannya. Mungkin trauma pengasuhan, mungkin ada pola asuh yang diberikan kepada orang tua kita yang tidak kita sadari ternyata membentuk kita menjadi sosok yang eh, kurang sabar gitu ya, atau menjadi sosok yang pencemas gitu. Alam bawah sadar ini yang banyak mendorong kita melakukan sesuatu kalau level kesadaran kita rendah. Makanya kenapa kita bisa temui dia ustadz gitu ya. Dia dia mungkin naudzubillah ya, dia ustadz, dia pemuka agama, dia paham agama, dia tahu agama. Naudzubillah, tapi ya ini contohnya aja, kita tahu sekarang banyak pemuka agama beritanya tuh pemuka agama beritanya itu pemuka agama beritanya itu eh, apa namanya, tanda kutip mencabuli santriwatinya ya. Itu kan naudzubillah sekali gitu. Keadaan itu ternyata bisa jadi bentar ya. Ternyata bisa jadi dorongan dia di dalam diri pemuka agama tersebut, hawa nafsunya itu lebih dominan daripada level kesadarannya dia tentang baik buruknya sesuai ajaran Allah. Jadi kita kan juga punya hawa nafsu untuk makan, untuk tidur, gitu ya. Semua yang berkaitan tentang eh, hawa nafsu, kalau kita bicara hawa nafsu, kesenangan, itu levelnya di alam bawah sadar. Makanya kalau kontrol diri kita rendah, kita akan cenderung lebih impulsif. Kalau kontrol diri kita rendah,
kita akan lebih cenderung mengedepankan hawa nafsu kita dibandingkan kesadaran kita akan norma-norma yang kita pegang, value-value yang kita pegang sebagai umat beragama, umat Islam, hamba Allah. Nah, value itu ada di mana? Di superego, di level pra-kesadaran dan kesadaran di sini. Kalau dalam Islam mungkin namanya ilmunya menjadi tidak bermanfaat karena ilmunya cuma sekedar di kepala, tapi tidak ada di jiwanya. Kebayang? Ini kalau dari psikoanalisisnya Freud. Nah, level trauma itu ada di bagian sini nih, di unconscious-nya. Udah terbentuk. Jadi kalau mau sembuh, ya kita perlu tingkatin proses kesadaran kita. Jangan hidup dalam alam bawah sadar. Kalau kita hidup dalam alam bawah sadar, berarti kita mengizinkan diri kita sendiri untuk terus terluka, untuk terus kiti, untuk bermental korban. Padahal kita punya daya untuk sembuh. Nah, kalau dari sudut pandang trait, itu kita lihat bahwa watak itu relatif menetap, stabil, dan konsisten. Jadi watak itu disusun dari beragam faktor. Nanti bisa dicek di modul yang keempat ya. Menurut teori trait, kita itu punya banyak faktor yang membentuk diri kita saat ini. Apa sih yang bikin kita jadi cemas? Apa sih yang bikin kita tuh ngerasa mudah emosi, nggak bisa kontrol emosi, jadi pemarah. Tuh. Nah, kalau dari sosial kognitif, itu kita melihat karakter terbentuk, kepribadian terbentuk karena adanya interaksi antara lingkungan dengan individu. Ini biasa digunakan dalam proses pengasuhan anak usia dini. Makanya kenapa anak usia dini belajarnya lewat reward pembentukan perilaku ya. Kalau kamu begini nanti mama kasih ini. Nah, kalau kamu begini nanti mama kasih ini. Tapi kalau kamu nggak ngelakuin ini, nanti mama hukum ini. Dunia parenting kita itu cenderung pakai behavioristik, pakai sosial kognitif, membentuk anak berperilaku karena adanya reward dan punishment. Itu adalah hubungan dari sosial, pembelajaran, gitu. Dari kecil, mungkin yang angkatan 90-an atau angkatan 80-an, sering banget kenal model-model tertentu. Misalkan, aku nanti kalau udah gede mau jadi kayak dia, aku kalau udah gede nanti mau begini, begini, begini. Itu kan pemodelan ya. Kita melihat sesuatu yang sudah sukses, dan kita pengen jadi sukses seperti dia. Ini sosial kognitif. Apalagi di zaman sekarang, ibu bapak, anak-anak kita udah lekat dengan handphone. Yang mereka lihat apa yang ada di handphonenya. Maka karakter mereka termodeli dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Udah mas sekarang tren-tren banyak banget ya, maksudnya dikit-dikit joget ini, dikit-dikit joget itu gitu ya. Kalau anak kita tidak dibatasi pemodelannya, ya anak kita akan mungkin tumbuh menjadi karakter yang FOMO, fear of missing out. Takut dia ketinggalan tren, takut dikira nggak ngetren lagi gitu. Nah ini dari sudut pandang sosial kognitif. Nah,
Kalau dari sudut pandang humanistik, bagaimana manusia bisa memanusiakan manusia dengan berusaha memenuhi kebutuhan diri. Jadi di humanistik belajar tentang motivasi. Kenapa sih ibu bapak bekerja? Butuh uang. Butuh uang untuk apa? Untuk makan. Oh, berarti motivasinya masih sekedar di level bawah kan? Di eh, Abraham Maslow, kita coba sambil cek ya. Bentar. Kelihatan nggak ibu bapak gambarnya? Ini. Nah, kelihatan? Nah, ini level motivasi. Menurut Maslow, dalam teori motivasi, di humanistik, motivasi itu sifatnya hierarki. Hierarki artinya apa? Meningkat. Kalau kebutuhan fisiologis belum terpenuhi, dia nggak akan mikirin tentang rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Makanya, kalau ibu bapak lihat bagaimana karakter-karakter pengemis di jalanan, dia bodoh amat nggak punya rumah. Karena yang dia butuhin masih sekedar makan. Dia ngemis buat makan. Gitu ya, kalau yang emang pengemis asli ya gitu. Nah, kalau fisiologisnya sudah terpenuhi, baru dia akan memikirkan kebutuhan rasa aman. Baru mikirin rumah, mikirin tempat tinggal, mikirin apa namanya, eh, keamanan-keamanan lain gitu. Nah, kalau keamanan sudah terjaga, kebutuhannya meningkat. Oh, dia butuh membangun keluarga. Makanya kenapa saat ini banyak laki-laki yang susah untuk membangun pernikahan. Karena mungkin rasa amannya belum terpenuhi. Rasa aman punya rumah, rasa aman punya stabilitas, sehingga dia sulit untuk naik ke arah membangun rumah tangga di sosial ini. Untuk menjalin keluarga, relasi, afeksi gitu ya. Karena mungkin stigma laki-laki adalah yang memprovide ya, provider. Jadi, ntar dulu deh, kayaknya belum siap deh aku buat nikah. Orang rumah aja belum punya, orang tempat aman aja belum punya, nanti istri gue mau dikasih makan apa? Kalau kita lihat, influencer-influencer yang ada di sosial media, itu udah terpenuhi bagian-bagian bawahnya. Dia lagi aktualisasi diri. Yang dia tunjukin adalah proses pengembangan dirinya. Makanya kenapa influencer-influencer yang chattel gitu ya, yang emang apa namanya kayak mungkin kita lihat siapa ya yang influencer chattel, misalkan siapapun deh yang ada di sosial media gitu ya, yang dia tunjukin ke sosial media adalah proses aktualisasi dirinya. Karena fisiologisnya dia udah terpenuhi, rasa aman dia udah terpenuhi, sosial dia sudah terpenuhi, penghargaan dia sudah terpenuhi, yang lagi dia lakuin adalah aktualisasi diri. Oh, Dewi Aisyah. Ada yang tahu Mbak Dewi Aisyah? Eh, salah satu yang bergerak di bidang kesehatan.
Mbak Dewi ini menurut analisis pribadi saya, dia sudah sampai ke tahap aktualisasi diri. Atau dokter Tami. Dokter Tami yang dokter eh, kesehatan, ya Mbak Dewi Nur Aisyah atau dokter Tami yang emang suka ngajak tentang pola hidup sehat eh, atau Brits apa yang suka bahas tentang proses laktasi, dokter siapa ya namanya yang Arab itu. Nah, itu itu semua adalah udah sampai proses aktualisasi diri karena kebutuhan-kebutuhan di bawahnya udah terpenuhi gitu. Nah, sementara mungkin kita belum sampai sana. Jadi kalau kita maksa untuk sampai sana ya agak berat. Mungkin kita masih perlu ada beberapa hal yang kita pahami lebih lanjut sebenarnya kebutuhan diri kita itu apa. Nah, selanjutnya psikologi positif. Psikologi positif ini bahas karakter itu sifatnya positif dari sudut pandang yang positif. Jadi, seseorang yang sejahtera adalah seseorang yang puas dengan hidupnya, bahagia dengan hidupnya gitu ya. Meskipun sebenarnya dari sudut pandang orang lain dia banyak kekurangan. Tapi dia melihat bahwa masalah yang dia hadapi adalah sebuah eh, cara untuk dia bertumbuh, resiliensi, cara untuk dia bertahan hidup. Nah, itu semua dari sudut pandang psikologi positif. Nah, berulang kali saya bilang bahwa belajar kepribadian adalah belajar mengenali dan memahami diri. Ini pun perintah dari Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kenapa akhirnya ada banyak gibah? Kenapa akhirnya ada banyak majelis ngomongin orang? Karena ternyata fokusnya bukan ke diri sendiri, fokusnya ke orang lain. Gajah di seberang nampak, semut sorry, gimana sih peribahasanya? Pokoknya ngelihat kekurangan orang tuh tampak banget, tapi ngelihat ke dalam diri sendiri tuh nggak tampak gitu. Nah, maka belajar ini, kepribadian ini adalah belajar mengenali dan memahami diri sendiri. Dan ini adalah perjalanan seumur hidup. Nggak peduli usianya berapapun, kita akan terus tetap belajar tentang diri kita sendiri. Kenapa? Karena setiap fase kehidupan kita itu selalu berubah-ubah. Hidup itu nggak pasti, kecuali kematian. Ya nggak? Kita tuh hidup dalam ketidakpastian. Makanya kenapa cemas menjadi sebuah ujian kehidupan. Karena cemas ada karena ketidakpastian. Nah, tujuannya apa? Kita nih hidup buat apa sih? Ternyata hidup untuk beribadah kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56. Artinya, kalau dalam sudut pandang psikologi Islam, kita tidak bisa mengenali diri hanya sebatas mengenali diri sendiri. Tapi kita harus bisa mengenali siapa Allah itu sebenarnya. Apa yang Allah mau pada diri kita. Jadi proses pengenalan diri bukan sekedar ya biar gue cinta sama diri gue sendiri aja. Enggak. Tapi gimana caranya bisa meraih cinta Allah, dicintai sama Allah, menyembah Allah dengan seoptimal yang kita mampu, yang kita bisa. Sebagai hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah, berarti kita perlu kenal sama Allah. Nah,
Nah, jadi konsep diri ini adalah menjawab pertanyaan, siapa aku? Kalau ditanya, siapa Bu Mega? Siapa Bu Dewi? Siapa Bu Salsabila? Ini tentang siapa aku. Kalau kita sudah benar-benar memahami Allah, mengenali Allah dengan tauhid yang benar, pikiran, persepsi, dan perasaan kita tentang diri kita sendiri akan selalu berkaitan dengan status kita sebagai hamba Allah. Tapi kalau misalkan kita hanya mengenali diri kita sendiri, sebatas diri kita sendiri, maka ketika ditanya siapa kamu, yang kita jawab adalah tentang diri kita sendiri. Tanpa peduli Allah suka atau nggak suka dengan kondisi diri kita saat ini. Nah, jadi kalau kita bahas di dalam Al-Quran gitu ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrahnya manusia dilahirkan ke dunia itu sebagai hamba Allah. Jadi fitrahnya manusia itu beriman. Fitrahnya manusia itu nggak pernah berubah-ubah. Yang mengubah siapa? Yang mengubah entah orang tuanya, entah lingkungannya, entah dirinya sendiri, yang melenceng dari fitrahnya Allah. Jadi orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, itu berarti melenceng dari fitrah yang sudah Allah tentukan. Fitrahnya manusia itu tetap nggak akan berubah. Semua manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan beriman sebagai hamba Allah. Bahkan kan kita tahu ya ceritanya bahwa ruh kita, jiwa kita, janin kita sebelum ditiup ke ibu kita, ke dalam rahim ibu kita disuruh bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi fitrahnya Allah adalah membuat kita beragama pada agama yang lurus. Yang mengubah kita adalah pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar. Makanya nanti akan dibahas pentingnya mujahadun nafs, berjuang, berjihad melawan hawa nafsu. Nah, harga diri dalam konsep konvensional namanya self-esteem, ya, harga diri. Tapi dalam konsep Islam, kita kenal izzah dan iffah, punya harga diri. Seseorang yang menghargai itu dicintai, dia itu dihormati, dia itu dipedulikan. Sinyal saya masih ada? Masih ya? Putus-putus. Nah, kalau kita mengangkat keberhargaan diri kita karena agama kita, agama Islam yang sangat mulia ini, otomatis kita akan menjaga perilaku kita, akan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak disukai sama Allah. Nah, menghargai diri sendiri itu bukan berarti sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Karena rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri. Gimana caranya kita bisa tawadu, rendah hati? Kita harus selalu husnuzon sama orang lain. Oh, mungkin dia belum tahu.
uzur sebanyak-banyaknya sama orang lain, tapi tegas sama diri sendiri untuk ayo berjuang melawan hawa nafsu ini. Jangan sampai ulangi lagi. Kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Karena ini yang tahu siapa yang paling bertakwa itu cuma Allah. Kita tuh cuma tahu covernya doang. Oh, dia orangnya kerudungnya panjang, suka pakai abaya. Dia beriman banget ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tapi kita berhusnuzon, semoga dia selalu dijaga sama Allah. Terus kita lihat dia buka aurat, dia nggak pakai kerudung gitu ya. Tapi kita nggak tahu keimanannya sejauh apa yang lagi dia perjuangkan. Maka yang kita taruh adalah kita doakan. Semoga Allah beri hidayah untuk dia menggunakan kerudung. Bukan bukan kita merasa lebih baik karena kita udah pakai kerudung. Enggak. Jadi ini latihannya benar-benar harus setiap waktu ya. Karena ujian iri, dengki, hasad, terus merasa lebih baik daripada orang lain tuh setiap detik ada gitu. Apalagi kalau kita dihadapkan dengan media sosial. Di media sosial semua kelihatan tuh. Suka kadang terbesit, ah gitu doang di-upload, gitu kan. Nah, itu koreksi tuh hati kita tuh. Jangan-jangan kita nih yang lagi kotor banget nih, harus segera istighfar, taubat Allah, kembali kepada Allah gitu. Nah, ada yang namanya kontrol diri. Mengendalikan impuls, mengendalikan dorongan di dalam diri gitu ya. Dan Anda pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat ia tinggal. Jadi kalau kita lagi susah kontrol diri, ingat aja, kita pengen surga, pengen akhirat, pengen kembali kepada Allah. Dunia itu sementara. Jadi kita perjuangkan. Kita berlelah-lelah sekarang, tapi nanti kita bahagia, daripada kita bahagia sekarang, tapi nanti lelah-lelah di akhirat. Nah, kita juga sering bias dalam menilai diri, ya. Makanya kenapa kita perlu pendapat orang lain untuk menilai sebenarnya karakter kita nih gimana sih. Coba mungkin nanti ibu bapak yang udah punya pasangan, suami istri, tanya deep talk sama suami istrinya di rumah. Menurut kamu aku nih orangnya gimana sih? Gitu. Apa yang perlu aku pertahankan? Apa yang sekiranya perlu aku perbaiki? Karena kalau kita menilai dari sudut pandang pribadi kita sendiri, bias. Karena kita sering menilai secara berlebihan terhadap diri sendiri. Kalau kita menilai terlalu buruk terhadap diri sendiri, kita akan tampil sebagai sosok yang rendah diri. Padahal Allah nggak suka rendah diri kan? Yang Allah pengenin kan kita itu bersyukur memeluk agama Islam. Yang Allah pengenin kita tuh bersyukur bahwa kita diciptakan sebagai manusia, sebaik-baik manusia. Nah, tapi kalau kita ternyata terlalu baik menilai diri, khawatir nanti kita jadi narsistik. Kenapa bisa ada NPD, narcissistic personality disorder? Karena bias dalam menilai diri. Dia merasa dirinya tuh udah wah banget. Dia tuh merasa dirinya udah hebat banget. Padahal kata Allah, katakanlah Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepada orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi bias menilai diri itu dua sisi ya. Bisa bikin jadi rendah diri atau bisa bikin jadi over pede. Over pede nanti kalau udah over pede-nya ke overan bisa jadi gejala narcissistic personality disorder.
Nah, caranya gimana mengukur kepribadian seseorang? Dengan asesmen. Kita pakai asesmen kepribadian untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang yang bisa kita evaluasi. Ada 3 yang bisa kita lakuin. Wawancara, objektif, ataupun proyektif. Wawancara berarti kita melihat, menilai dari proses tanya jawab, interaksi. Bagaimana cara klien menjawab, bagaimana cara klien menceritakan gitu ya. Objektif berarti menggunakan alat tes yang sudah terstandarisasi. Itemnya jelas, spesifik, ada pilihan jawaban, kayak MBTI. Pernah ngerjain MBTI? Pernah ngerjain EPPS, tes kebutuhan? Pernah ngerjain tes-tes ala-ala yang ada di mainan, yang ada di internet? Itu objektif. Jadi ada pilihan yang memaksa. Kalau proyektif, ini bebas. Boleh dalam bentuk cerita, seperti gambar, gitu. Atau ada diminta gambar orang, ada diminta gambar pohon, ada diminta ada yang pernah tes warteg, jadi gambar ada 8 kotak, setiap kotak udah ada stimulasinya, nanti diminta untuk menggambar, melanjutkan gambar dari stimulasi tersebut, itu namanya warteg. Nah itu proyektif. Proyektif lebih cenderung subjektif. Nah, ini objektif personality testingnya ada dalam situasi klinis buat melihat apakah ada skizofrenia, apakah ada depresi, apakah ada ya, boleh dicatat Ibu Bapak, depresi itu depresi kecemasan itu ada trait bawaan. Trait bawaan itu artinya ada yang emang kepribadiannya mudah sedih, ada yang kepribadiannya mudah cemas, tapi belum sampai disorder. Tapi ada yang udah sampai disorder. Jadi kita perlu kenalin nih diri kita. Kalau saya pribadi, memang saya membawa genetik cemasnya tinggi. Tapi kecemasan saya tidak sampai disorder. Jadi personality saya, neurotismnya tuh tinggi. Neurotism itu berkaitan dengan rasa cemas. Sehingga ketika saya dihadapkan dengan situasi yang tidak sesuai ekspektasi saya cenderung lebih mudah sedih. Sedihnya itu lebih sedih dibandingkan orang yang tidak punya karakter bawaan depresi. Tapi saya tidak sampai disorder gitu. Nah, jadi karakter-karakter itu memang sudah ada yang bawaan, tapi perlu dikenali sampai sejauh mana dia punya disorder. Jadi jangan asal ngeklaim, karena sekarang tuh di zaman yang serba digital ini banyak sekali ngeklaim padahal belum ke psikolog atau psikiater dia begitu gitu. Itu yang perlu hati-hati. Psikolog aja mendiagnosa seseorang itu perlu tahap, nggak bisa langsung kamu bipolar, kamu depresi, kamu eh, cemas. Enggak, perlu ada beberapa konfirmasi dan itu harus secara ilmiah, nggak bisa langsung sekaligus eh, judgement atau menilai. Nanti takutnya salah diagnosa. Ya, nah ada kebutuhan, ada kekuatan. Ini yang grafis, nanti bisa dicek. Nah, saya mau tunjukin yang warteg. Salah satunya. Bentar ya. Warteg. Sampai di sini ada yang mau ditanyain. Kita selesai maksimal di 17.30 ya Ibu Bapak. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Iya, praktikum alat tes psikologi ya. Kayak gini, ada yang pernah lihat? Ini namanya warteg.
Jadi ada 8 kotak, setiap kotak itu harus, ada stimulasinya sendiri dan harus melanjutkan gambarnya masing-masing. Ini kertas awalnya kayak gini. Ini stimulasi awalnya. Titik gitu. Ini namanya tes proyektif Wartek. Silahkan Bapak Saharudin ya. Jangan dipendek-pendek. Ya, nanti saya share ya PPT-nya. Dari Ibu Desi, manakah alat tes paling akurat untuk bisa mengenali diri karena begitu banyak macam dalam pembagian kepribadian seperti 16 personality, DISC. Tadi, tergantung kebutuhannya. Oh iya, Pak Saharudin, sebentar saya silakan Pak. Tapi sebentar saya jawab dulu ya. Tergantung kebutuhannya. eh Kalau untuk mengenali diri sendiri, 16 personality, 16 personality cukup. Tapi kalau misalkan untuk melihat gaya kepemimpinan di kantor untuk seleksi kerja, DISC. Perlu DISC atau enggak Papi Kosti. Tergantung kebutuhannya. Jadi kebutuhan yang paling yang lagi dibutuhkan tuh apa? Apakah buat seleksi kerja, apakah buat mengenali diri sendiri, atau buat minat bakat SMA, itu beda-beda biasanya alat tes yang digunakannya. Gimana Pak Saharudin, silakan. Udah saya ask to unmute ya. Ya, Miss, izin, Miss. Mm-mm. Oh iya, terima kasih, Miss. Tadi saya sangat tertarik terkait Abraham Maslow tadi, Miss ya. Terkait hierarki tersebut itu ada 6 tadi kalau nggak salah. Kalau jadi hierarki tersebut itu, Miss, memang berurutan ya, Miss ya. Maksudnya kalau misalnya tingkatnya terkait makanan, berarti dia salah satu dari 5 poin di atas itu belum tercukupi gitu, Miss. Seperti itu, Miss ya. Atau misalkan ada kemungkinan yang atasnya tercukupi tapi yang di bawah itu tidak tercukupi gitu, Miss. Atau seperti apa, Miss ya? Ya. Apa? Iya, Eh, Miss. Makasih Pak Saharudin. Ya, itu kelemahan dari teori Maslow ya. Karena kalau dalam teori Maslow memang harus berurutan. Jadi kalau yang bawah belum terpenuhi, dia nggak bisa naik ke atas. Tapi ternyata realitanya kehidupan manusia itu nggak seperti itu. Nah, itu kritik terhadap teori Abraham Maslow. Jadi kritiknya adalah ternyata ada loh orang yang bisa naik ke aktualisasi diri. Contohnya ibu bapak guru mungkin jatuhnya aktualisasi diri ya, karena kan pemenuhan ideologi. Guru, dosen itu aktualisasi diri. Tapi bisa jadi kebutuhan bawahnya belum terpenuhi karena mungkin gajinya nggak seberapa gitu ya. Apalagi mungkin kalau tinggal di Indonesia, misalkan gaji guru itu tidak cukup untuk memenuhi rasa aman buat punya rumah. Jadi akhirnya gurunya masih ngontrak sana sini atau masih tinggal sama orang tua atau kayak gimana. Nah, realitanya memang tidak harus berurutan. Tapi kalau teori dia harus berurutan. Makanya itu kritik terhadap teori Abraham Maslow. Kejawab Bapak? Bentar, saya unmute lagi. Kejawab ya, Pak? Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Jadi memang realitanya bisa nggak berurutan karena beberapa profesi memang dokter juga kan ada dokter yang ternyata profesinya itu secara kebutuhan bawah belum terpenuhi, tapi dia sudah sampai ke aktualisasi diri. Selanjutnya, Ibu, terima kasih Pak Sarudin, Ibu Mecika Agustin, silahkan. Miss izin menanyakan tadi perihal tes yang pengenalan diri itu. Kalau kita sebagai mahasiswa, ini kan banyak teman-teman ya Miss ya, dari masing-masing personal juga memiliki banyak karakter. Bagaimana sih Miss tanggapan Miss tentang bagaimana kita cara mengenali diri kita sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman yang kita sendiri aja kalau kadang belum tahu ya bagaimana diri kita, dan saat komunikasi dengan teman bisa jadi nanti kita mengalami banyak
gesekan ya Miss ya, apalagi kan ini kuliah online. Jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana solusinya jika kita ingin mengenali diri sendiri? Tadi Miss bilang ada macam tesnya ya. Apakah Mm-mm. ada untuk kami mahasiswa untuk bisa menelusuri untuk tes tersebut? Begitu Miss? Oke, terima kasih Ibu. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, gimana kita bisa ngenalin diri sendiri? Banyak-banyak refleksi. Banyak-banyak refleksi diri, banyak-banyak tanya kepada diri sendiri, setiap habis beraktivitas, hari ini, apa ya yang mudah aku lakukan? Hari ini apa yang bikin aku happy? Hari ini apa ya yang udah aku lakuin? Hari ini ada konflik sama siapa ya? Apa ya pemicu konfliknya? Terus selesai nggak ya konfliknya? Nah, justru konflik itu kalau kita bisa menyelesaikannya dengan bagus, itu kualitas diri kita kan meningkat. Artinya kita belajar dari manajemen konflik, dari gesekan-gesekan itu. Justru konflik itu yang membuat kita bertumbuh gitu. Nah, kalau untuk alat tesnya sendiri, mungkin yang di internet bisa dipakai, mungkin kayak 16 personalities itu kan umum dipakai, MBTI itu bisa dipakai. Soal valid atau enggak, itu tergantung akurat atau enggak, itu tergantung dari seberapa reflektif kita dalam menjawabnya. Kalau kita menjawabnya sesuai apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami, itu akurat. Tapi kalau kita menjawabnya karena kita takut dinilai buruk, berarti itu menjadi tidak akurat gitu. Jadi mungkin nanti linknya bisa saya share ke grup WhatsApp ya, link kalau ibu bapak mau tes 16 personality gitu ya. Nah itu dibilang akurat kalau emang kita reflektif akurat, tapi kalau nggak reflektif ya jadinya nggak akurat. Nanti kan akan keluar tuh ENFPK, INFPK, INTJK, ENTJK gitu ya. Ini sekaligus menjawab dari pertanyaan Mbak Zahratul ya. Apakah terjawab, Ibu? Alhamdulillah Miss, nanti boleh tolong dibantu untuk kirim linknya di grup WA ya. Iya, boleh, insya Jazakillah Allah. khairan. Jazakillah khair. Ustazah, gimana ya cara menghadapi orang yang suka bersikap cemas berlebihan? Yang pertama, kita pahami mungkin dia punya karakter pencemas gitu ya. Terus setelah kita pahami, eh, tanya ke yang bersangkutan, kalau kamu lagi cemas terhadap sesuatu, apa yang bisa aku bantu? Supaya bantuannya itu sesuai kebutuhan. Kalau misalkan ternyata panik, bukan cemas lagi tapi panik, nah, ya beda ya. Kalau cemas tuh dia dia nggak nyampe panik, tapi kalau udah sampai panik, nah berarti kita bisa kayak, eh, ayo kita coba tarik nafas sama-sama, terus keluarin, diatur pernafasannya. Biasanya panik tuh karena serangan panik tuh suka tiba-tiba. Terus temenin dulu aja, lagi panik, eh, ya udah temenin, terus kayak eh, tunjukin bahwa kamu nggak sendirian loh, ada aku, ada Allah yang nemenin gitu. Seenggaknya kita jadi support system buat dia. Itu. eh tarik nafas, diajak buat eh mungkin kalau misalkan, tapi tergantung karakter ya. Kalau emang dia orangnya Islami banget, gitu ya, bisa kita ajak, ayo kita istighfar sama-sama, ayo kita baca ta'awudz gitu ya. Tapi kalau misalkan dia yang belum mengenal Islam banget, kalau kita gituin tuh kadang kayak, apaan sih kamu nasehatin-nasehatin aku? Gitu ya, kadang suka ketemu tipe-tipe orang yang kalau lagi ngamuk, lagi nggak kondusif, tuh malah susah buat dinasehatin. Kita juga perlu paham eh, tentang diri mereka juga gimana gitu ya. Kalau suka memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi, minta dia tulis. Tulis semua apa yang dia pikirin. Setelah dia tulis, kasih tanda. Ini cuma asumsi kamu doang, apa fakta? Kalau fakta, berarti gimana cara ngatasinnya. Tapi kalau asumsi, berarti kan belum tentu terjadi. Setelah nulis yang buruk, semua tulis gitu ya. Ini namanya journaling, Ibu Bapak. Setelah ditulis yang buruk semua, yang belum tentu terjadi, setelah ditulis, kita counter pakai tulisan positif. Tulisan positif, afirmasi positif.
Kalau sekarang mungkin ngetrennya law of attraction ya, hukum tarik-menarik. Jadi setelah kita keluarin si energi negatifnya, kita masukin ke dalam diri kita energi yang positif, kita tulis. Saya tuh dari dulu suka banget nulis di saat saya lagi iseng. Dulu waktu saya belum kuliah S2, saya suka iseng nulis di buku saya, Bismillahirrahmanirrahim, Hasna Hafizah Salma, MPC psikolog, lulus tahun sekian, begini. Pokoknya tulis hal-hal positif yang saya mau tarik gitu. Tapi dengan minta tolong Allah gitu ya. Dan ternyata tulisan itu memberikan counter dari pikiran-pikiran negatif. Jadi ketika saya lagi cemas, saya suka tulis counternya, lawannya. Kayak, oh iya nanti Allah kasih yang begini, yang begini, yang begini. Terus nanti aku bersyukur sekali Allah sudah berikan itu dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah, mostly apa yang saya tulis Allah wujudkan atas izin Allah. Artinya ya kan itu sesuai ya sama apa yang Allah bilang ya. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita banyak berprasangka baik sama Allah, kita akan menarik hal-hal baik dalam hidup kita. Tapi kalau kita hobinya cemas sesuatu hal yang belum terjadi dan itu bukan di kendali kita, kan sebelum yang belum terjadi itu di kendalinya Allah ya. Yang belum terjadi itu ada dalam genggamannya Allah. Yang maha tahu Allah. Kita hanya tahu apa yang Allah izinkan untuk tahu. Jadi fokus sama apa yang sudah Allah izinkan kita untuk tahu, yaitu masa sekarang. Gitu. Jadi caranya ajak dia buat nulis lawannya dari hal negatif yang dia pikirkan. Gitu. Udah 17.28, mungkin kita cukupkan live session hari ini. Jazakumullahu khair. Ibu Bapak, alhamdulillah semoga LS kali ini bermanfaat buat Ibu Bapak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat saya pribadi juga, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau masih ada yang kurang jelas, mau ditanyakan di grup boleh, mau ditanyakan di LMS, forum diskusi juga boleh. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah tolong, semoga Allah berikan banyak kebaikan untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astagfiruka wa atubu ilaik. Istighfar, astagfirullahalazim, 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 la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal doa innaka antat tawwabur rahim. Selamat berburu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah berikan kita malam Lailatul Qadar dan semoga Allah jadikan kita pribadi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Ibu. Khairan ilmunya Ustazah. Jazakumullah khairan Ustazah, Masya Allah ilmunya Insya Allah. dan doanya.